Seorang bayi laki-laki lahir dalam segala kemewahan sebagai satu-satunya anak dari seorang miliarder ternama bernama Ardiansyah Pratama. Tetapi sejak lahir ia sudah dinyatakan buta. Seluruh keluarga jatuh ke dalam keputusasaan, membawa anak itu berobat ke berbagai dokter dan rumah sakit namun tak ada hasil. Seolah-olah takdir telah menutup rapat pintu cahaya untuk bocah kecil itu, sampai pada suatu hari seorang pembantu rumah tangga miskin bernama Nur Aisyah Hakim melangkah masuk ke dalam villa megah mereka. Tanpa ijazah tinggi dan tanpa uang. Justru ia yang menyadari sebuah detail kecil yang selama ini tak pernah diperhatikan siapapun. Dan dari sanalah terbongkar sebuah kebenaran mengerikan yang nyaris menghancurkan seluruh keluarga sang miliarder. Pihak Rumah Sakit Anugerah Sehat ikut turun tangan, dan opini publik di Jakarta pun dibuat gempar. Benarkah bocah itu memang buta? Atau semua hanyalah bagian dari sebuah skenario kejam yang disusun dengan sangat rapi? Itulah pertanyaan yang hanya bisa terjawab bila kita mengikuti kisah ini sampai akhir. Di sebuah musim hujan di kawasan Pegunungan Bandung, kabut tebal menggantung seperti tirai putih yang menutupi jalan menuju sebuah villa terpencil di lereng bukit. Rumah bergaya Eropa tua itu bersembunyi di antara hutan pinus, dari kejauhan tampak seperti sosok bayangan kesepian yang berdiri sendiri di tengah kabut dingin. Tak ada seorang pun di kota kecil terdekat yang pernah melihat pemilik rumah itu keluar. Warga sekitar menjulukinya, rumah tanpa tawa, karena sejak villa selesai dibangun, belum pernah sekalipun terdengar suara anak kecil atau obrolan hangat keluar dari dalamnya. Pemilik villa itu adalah Ardiansyah Pratama, seorang pengusaha sukses yang dulu sering mendapat penghargaan di berbagai forum ekonomi bergengsi. Namun semua cahaya itu padam lebih dari setahun yang lalu, setelah sebuah kecelakaan mengerikan di jalur berkelok puncak, mobil yang ditumpangi istrinya, Sarah Hanindita, yang saat itu sedang hamil 8 bulan, tergelincir dan jatuh ke jurang dalam derasnya hujan malam. Sarah Hanindita berhasil diselamatkan, tetapi jatuh dalam kondisi koma. 2 minggu kemudian, dokter terpaksa melakukan operasi sesar darurat untuk menyelamatkan bayi, sementara sang ibu belum juga sadar. Bayi laki-laki itu lahir prematur dan anehnya tidak menangis, tidak membuka mata, dan tidak memberi reaksi apapun terhadap cahaya. Belum sempat Ardiansyah Pratama merayakan detik pertama kelahiran putranya, ia sudah harus menandatangani surat kematian istrinya. Sarah Hanindita pergi tepat saat operasi berakhir. Momen ketika ia menggendong bayi kecil yang diam tanpa suara di dalam pelukannya menjadi bayangan yang menghantui setiap malamnya hingga kini. Sejak hari itu, Ardiansyah Pratama menutup semua proyek, membubarkan perusahaannya, menjual seluruh saham, dan menarik diri ke villa yang baru saja selesai dibangun, hadiah yang sedianya ia persembahkan untuk istrinya setelah melahirkan. Bayi itu diberi nama Kevin Ardiansyah, satu-satunya bagian dari Sarah Hanindita yang masih tersisa dalam hidupnya. Namun justru kehadiran Kevin Ardiansyah terasa seperti pisau yang terus mengiris luka kehilangannya. Para dokter mendiagnosis bahwa Kevin Ardiansyah buta sejak lahir, sel-sel retina tidak berfungsi dan saraf optiknya lemah. Beberapa dokter menduga guncangan saat masih dalam kandungan dan prosedur operasi darurat menjadi penyebab. Meski dirawat dengan sangat teliti, bayi itu tetap tidak menunjukkan reaksi terhadap cahaya atau benda bergerak. Lampu, suara musik, hingga mainan yang menyala tidak berarti apa-apa bagi tatapan kosong di matanya. Pada awalnya Ardiansyah Pratama menyewa 2 pengasuh dan seorang perawat untuk menjaga bayinya bergantian, tetapi hanya dalam beberapa minggu, ia merasa tidak sanggup menyerahkan perawatan anaknya kepada orang lain. Ia memecat semuanya dan memilih mengurus sendiri, mengganti popok, menyiapkan susu, menimang anaknya setiap malam, meski di dalam hati ia merasa tersesat dan hampa. Lelaki yang dulu memimpin ribuan karyawan itu kini kikuk setiap kali mengganti popok, menumpahkan susu, dan terjaga semalaman sambil memeluk bayi yang tak pernah menatap wajahnya. Kevin Ardiansyah tumbuh dalam dunia tanpa warna, tanpa cahaya, tanpa suara panggilan seorang ibu. Setiap kali Ardiansyah Pratama menggendong anaknya, ia menatap ke dalam sepasang mata kosong itu dan bertanya-tanya, apakah putranya bisa merasakan kehadiran ayahnya, atau bocah itu hanya hidup karena kebiasaan di dalam kegelapan abadi yang tak tersentuh siapapun. Ardiansyah Pratama tidak berani membawa anaknya periksa lagi. Sebagian karena hampir semua dokter berkata tidak ada harapan. Sebagian lagi karena ia takut mendengar kembali vonis yang sama dan hancur untuk kedua kalinya. Ia hanya berbisik pada dirinya sendiri. Selama anaknya masih bernapas di sisinya, itu sudah cukup. Bagi Ardiansyah Pratama, selama Kevin Ardiansyah masih bernapas dan bisa terbaring di sisinya, itu sudah lebih dari cukup. Tidak perlu berbicara, tidak perlu melihat, tidak perlu bermain, yang penting anak itu tetap ada, tetap hidup. Itu saja sudah dianggapnya sebagai sebuah keajaiban kecil. Waktu mengalir pelan di dalam villa yang dingin itu, siang berganti malam dalam keheningan yang hampir mutlak, hanya dipecah oleh suara angin menyusup lewat celah jendela, bunyi rintik hujan mengetuk genteng, dan alunan musik klasik yang pelan terdengar dari speaker Bluetooth setiap malam. Kevin Ardiansyah hampir tidak pernah menangis keras,
Kadang ia berbaring diam berjam-jam, matanya terbuka lebar menatap kehampaan, membuat siapapun yang melihat lebih bergidik ngeri daripada merasa iba. Suatu hari, ketika Ardiansyah Pratama sedang mengganti popok, ia melihat seberkas sinar matahari menembus kaca jendela dan jatuh tepat ke mata Kevin Ardiansyah. Secara refleks ia mengangkat tangan untuk menutupi cahaya itu, lalu tersadar bahwa putranya tidak berkedip, tidak mengerjap, tidak mengalihkan wajah. Sepasang mata kosong itu tetap terbuka, seolah-olah cahaya sama sekali tidak pernah ada. Ardiansyah Pratama menghela napas pelan, bibirnya terkatup rapat, harapan di dalam dirinya seakan sudah lama padam, hanya tersisa kewajiban bertahan hidup dan menjaga sedikit kehangatan di antara mereka berdua. Malam itu ia duduk sendirian di ruang kerja. Di atas meja ada sebuah bingkai foto lama, foto pernikahannya dengan Sarah Anindita ketika ia tersenyum cerah dalam gaun putih di lereng bukit berilalang di pinggiran Bandung. Ardiansyah Pratama mengambil ponselnya, membuka sebuah video lama yang merekam Sarah Anindita meletakkan tangan di perutnya saat pertama kali merasakan tendangan bayi. Suaranya masih terdengar jelas di telinga, "Sayang, anak kita pasti akan jadi anak yang sangat istimewa." Dulu ia mengira istimewa berarti cerdas, lincah, mirip ibunya. Tetapi kini kata itu berubah menjadi takdir yang kejam. Hujan di luar kian deras, tiap tetes terasa seperti menembus atap dan jatuh langsung ke dalam dadanya. Ketika ia memeluk bingkai foto itu erat-erat dan menahan desah yang nyaris pecah menjadi tangis. Ia telah kehilangan istri, dan kini ia merasa seakan hidup berdampingan dengan sebuah bayangan yang bernama anak laki-lakinya sendiri. Seminggu kemudian, ketika perawat pribadi mereka mendadak mengundurkan diri karena urusan keluarga, Ardiansyah Pratama dengan enggan setuju mencari pembantu baru. Kali ini ia menetapkan syarat yang sangat jelas, tidak perlu lulusan tinggi, yang penting disiplin waktu, tidak banyak bicara, tidak suka bergosip, dan yang terpenting tidak bertanya tentang urusan keluarga. Ia tidak butuh teman cerita. Ia hanya butuh seseorang yang bisa menggantikan tugasnya memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Untuk Kevin Ardiansyah, ia tetap ingin merawat sendiri, karena meski sudah terbiasa dengan rasa sakit, ia tidak sanggup membayangkan anak berkebutuhan khusus itu berada di tangan orang asing. Lalu pada suatu pagi yang gerimis, sosok pembantu baru itu muncul di depan gerbang besi villa. Seorang perempuan muda bertubuh kurus, memeluk tas kain lusuh, wajahnya menunjukkan kelelahan setelah perjalanan jauh naik bus antar kota dari Kediri menuju Bandung. Namanya Nur Aisyah Hakim, bukan perempuan cantik yang mencolok, hanya punya sepasang mata yang dalam dan sepasang tangan yang keras karena terbiasa bekerja. Di berkas lamaran tertulis bahwa ia pernah bekerja sebagai buruh pabrik, punya pengalaman menjaga anak kecil, dan pernah kehilangan bayi yang meninggal karena penyakit jantung bawaan. Ardiansyah Pratama tidak membaca berkas itu dengan teliti, ia hanya melirik sekilas lalu mengangguk, mengizinkannya tinggal untuk masa percobaan. Ia tidak menanyakan alasan mengapa perempuan semuda itu mau bekerja di tempat terpencil seperti ini. Ia tidak peduli dengan masa lalunya. Selama Nur Aisyah Hakim tidak melangkah masuk ke ruang paling pribadi antara dirinya dan Kevin Ardiansyah, tidak mengusik dunia gelap yang selama ini hanya milik dua ayah dan anak itu. Yang tidak ia ketahui adalah, justru kehadiran yang begitu diam-diam itulah yang perlahan akan menyalakan cahaya pertama di dalam villa yang sudah terlalu lama kehilangan tawa. Dan perempuan muda dari kampung miskin itu, dengan naluri seorang ibu yang pernah kehilangan anak, akan menjadi orang pertama yang menyadari bahwa bocah kecil ini sebenarnya tidak benar-benar buta. Nur Aisyah Hakim berdiri kaku di depan gerbang besi yang menjulang di atas kepalanya. Ia menggenggam erat tali tas kainnya, menarik napas dalam-dalam lalu menekan bel. Suara bel menggema di dalam kabut, bercampur dengan hembusan angin pinus yang membuatnya merinding tanpa sadar. Perlahan, gerbang terbuka dan seorang pria berjaket rajut gelap, berwajah muram dengan tatapan hampa, melangkah keluar. Itulah pertama kalinya Nur Aisyah Hakim melihat majikannya, Ardiansyah Pratama. Ia hanya mengangguk pelan sebagai sapaan, tanpa basa-basi, tanpa uluran tangan. Tatapannya melintas singkat pada wajah Nur Aisyah Hakim, lalu ia berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah. Ardiansyah Pratama tidak mengulurkan tangan. Tatapannya hanya melintas singkat pada wajah Nur Aisyah Hakim satu kali lalu ia berbalik masuk ke dalam rumah. Nur Aisyah Hakim melangkah pelan mengikutinya, meninggalkan jalan tanah basah oleh hujan dan sepotong masa lalu yang tidak ingin ia sentuh lagi. Bagian dalam villa itu indah dan rapi dengan cara yang dingin. Lantai kayu mengilap, setiap kursi dan vas bunga tersusun sempurna bak foto di majalah, namun tak ada sedikit pun tanda kehidupan. Tidak ada suara televisi, tidak ada aroma masakan, tidak ada tawa, bahkan percakapan pun nyaris tak terdengar. Hanya satu suara yang mengisi ruangan, alunan musik klasik lembut dari sistem speaker tanam di dinding, mengalun jauh seakan datang dari dunia lain. Ardiansyah Pratama mengajaknya berjalan melewati ruang tamu, dapur, kamar mandi, lalu berhenti di sebuah kamar kecil di ujung lorong. Ia berbicara singkat, "Kamar kamu di sini."
Pagi bangun, masak, bersih-bersih jangan berisik. Jangan pernah masuk kamar saya atau kamar anak saya tanpa izin. Kalau ada perlu, saya yang panggil. Nur Aisyah Hakim hanya mengangguk pelan, meletakkan tasnya tanpa banyak kata. Ia tidak heran dengan sikap seperti itu. Dari pengalamannya, semakin kaya seseorang biasanya semakin tertutup. Namun tatapan pria itu, dingin, namun menyimpan sesuatu yang remuk di dalam, membangkitkan rasa iba yang aneh di hati Nur Aisyah Hakim. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga ini, tetapi ia bisa merasakan jelas bahwa rumah ini pernah pecah berkeping dan belum pernah benar-benar disatukan kembali. Hari pertama berlalu tanpa sesuatu yang istimewa. Nur Aisyah Hakim bangun pukul 5 pagi, mulai menyapu halaman, mengepel lantai, menyiapkan sarapan, lalu kembali ke kamarnya dalam diam. Ia tidak mendengar suara anak kecil, tidak juga dipanggil majikan. Segalanya berjalan seolah-olah hanya dirinya yang tinggal di rumah besar itu. Menjelang sore, ketika ia sedang membersihkan ruang tamu, tiba-tiba telinganya menangkap suara gumaman halus, seperti ocehan bayi yang tertahan di tenggorokan. Nur Aisyah Hakim menahan napas, melangkah perlahan menuju lorong, mendekati sebuah pintu putih yang tertutup setengah di ujung. Ia tidak berniat melanggar aturan, tetapi seakan ada sesuatu yang menarik kakinya. Pintu itu terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan ujung boks bayi dan sosok seorang pria yang sedang menggendong anak kecil di dalam pelukannya. Ia tidak bernyanyi Nina Bobo, hanya menggoyang tubuh pelan dengan tatapan kosong menembus jauh ke depan. Sementara bayi itu terbaring diam, kedua mata terbuka lebar menatap langit-langit tanpa berkedip. Pemandangan itu membuat Nur Aisyah Hakim terpaku. Sepasang mata kecil itu mirip sekali dengan mata anaknya dulu, Raka, bayi yang meninggal sebelum genap berusia 1 tahun. Malamnya, Nur Aisyah Hakim duduk di kamar, menyalakan lampu tidur kecil lalu mengeluarkan sebuah buku catatan tua dari dasar tas. Sampulnya sudah lusuh, kertasnya menguning, tinta di beberapa halaman hampir pudar. Itulah buku harian yang ia tulis ketika Raka masih hidup. Setiap halaman berisi satu momen kecil, satu tangisan, satu batu pelan, satu gerakan kecil ketika mendengar suara lonceng angin di jendela. Jemarinya menyusuri setiap lembar sebelum berhenti di halaman kosong. Untuk pertama kalinya setelah lebih dari 1 tahun. Ia kembali menggenggam pena. Ia menulis, hari pertama di rumah yang aneh ini, bocah kecil itu menatap jauh tanpa menjawab panggilan, tapi saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan harinya, saat Ardiansyah Pratama keluar sebentar untuk mengambil kiriman barang, Nur Aisyah Hakim memanfaatkan waktu untuk mengeluarkan mainan-mainan lama dari gudang dan menjemurnya di bawah matahari. Beberapa di antaranya mainan bayi, kerincingan, boneka beruang, dan sebuah bola kecil berisi lonceng di dalamnya. Ia membersihkan semuanya dengan teliti, lalu membawanya ke lorong dekat kamar Kevin Ardiansyah, meletakkannya di dalam keranjang anyaman. Ketika lewat di depan kamar bayi, ia kembali mendengar suara tangis lirih. Berbeda dari rengekan biasa, kali ini terdengar seperti usaha keras seorang bayi untuk memanggil, tapi tak sanggup membentuk suara. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengintip melalui celah pintu dan melihat bocah itu terbaring telentang di kasur, kedua tangan terayun-ayun di udara, wajahnya mengernyit, sementara di lantai terlihat botol susu yang jatuh sebelum sempat diminum. Tanpa berpikir panjang, Nur Aisyah Hakim membuka pintu dan melangkah masuk, membungkuk untuk mengambil botol susu yang terjatuh, mengelap dotnya dengan kain lalu perlahan menyentuhkannya ke bibir Kevin Ardiansyah. Bayi itu sama sekali tidak terkejut. Ia justru memalingkan kepala ke arah Nur Aisyah Hakim, menyusur aku sementara kedua tangan mungilnya meraih dan menggenggam erat pergelangan tangan perempuan itu. Cahaya dari jendela masuk miring, menyusuri helai rambut Nur Aisyah Hakim dan jatuh tepat di wajah Kevin Ardiansyah. Pada detik itulah Nur Aisyah Hakim melihat dengan jelas kelopak mata kecil itu berkedip pelan. Kedipan sungguhan. Ia membeku. Tatapannya tak lepas dari wajah si bocah. Ia menggerakkan tangannya pelan di depan wajah Kevin Ardiansyah tanpa menyentuh, tidak ada reaksi. Lalu ia menahan satu jari tepat di depan mata, kemudian menggesernya perlahan ke arah kanan. Seolah mengikuti gerakan itu, sorot mata bayi tersebut tampak bergeser sedikit. Jantung Nur Aisyah Hakim berdegup kencang. Ia mengulanginya lagi, kali ini lebih pelan, dan sekali lagi ia melihat ada gerakan halus pada arah tatapan itu. Ia lalu mengeluarkan jam saku kecil, membuka tutupnya, membiarkan permukaan logam yang mengkilap memantulkan cahaya, kemudian menggoyangkannya perlahan. Sesuatu yang tak terpikir sebelumnya terjadi. Kepala Kevin Ardiansyah sedikit menoleh mengikuti kilau cahaya. Punggung Nur Aisyah Hakim meremang, bukan karena takut, melainkan karena haru yang menyesak. Ia meraih Kevin Ardiansyah dan memeluknya erat, air mata mengalir begitu saja. Ketika Ardiansyah Pratama pulang, ia mendapati Nur Aisyah Hakim sedang berdiri di depan bak cuci piring, mengelap sendok satu persatu tanpa sepatah kata. Saat hendak menaiki tangga,
Ia tiba-tiba berhenti dan berbalik. "Kamu tadi masuk kamar anak saya, ya?" Suaranya rendah dan penuh kewaspadaan. Nur Aisyah Hakim menegang. Separuh dirinya ingin berbohong, tetapi bagian lain mendorongnya untuk berkata jujur. "Maaf, Pak, saya dengar dia menangis, jadi saya masuk untuk memberinya susu." "Saya tidak berniat melanggar batas," ucapnya pelan. Ardiansyah Pratama menatapnya tajam. Di mata itu ada sesuatu seperti kecurigaan yang bercampur tipis dengan rasa berterima kasih. Namun ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk dingin lalu melangkah naik ke lantai atas. Nur Aisyah Hakim menghela napas lega, menatap punggung pria itu sejenak sebelum kembali fokus pada pekerjaannya. Di dalam hatinya, ia tidak lagi merasa hanya sebagai pembantu rumah tangga. Ia adalah seorang ibu yang pernah kehilangan anak, yang sanggup merasakan sesuatu yang tak dilihat orang lain. Bocah itu, Kevin Ardiansyah, bisa melihat, mungkin hanya sedikit, mungkin hanya sekilas cahaya, tapi ia yakin itu bukan kebetulan. Ia memutuskan tidak akan menutup mata. Ia tidak sanggup membiarkan cahaya itu dikubur oleh putus asa dan ketidakpedulian. Ia akan tetap tinggal, mengamati, dan menunggu saat yang tepat untuk berbicara. Di dalam rumah tanpa tawa itu, mungkin senyum pertama justru akan lahir dari sepasang mata seorang anak kecil. Dan orang pertama yang menyadarinya bukanlah dokter atau sang ayah, melainkan seorang perempuan yang pernah kehilangan segalanya. Pagi hari di Lembang, kabut kembali menyelimuti lereng bukit seperti selimut putih tebal. Suara burung hutan sesekali terdengar lirih di antara keheningan yang menusuk. Di dalam villa, semuanya masih tenggelam dalam diam yang menekan, hanya suara gemericik air dari shower kamar mandi yang memecah kesunyian. Nur Aisyah Hakim sedang bersiap memandikan Kevin Ardiansyah. Sudah 2 minggu berlalu sejak pertama kali ia melihat mata kecil itu bereaksi terhadap cahaya. Namun ia belum mengatakan apapun kepada Ardiansyah Pratama. Bukan karena takut, tetapi karena belum memiliki bukti yang cukup. Hanya satu kedipan, satu lirikan samar, tidak cukup untuk menggoyahkan keyakinan seorang ayah yang sudah menerima bahwa anaknya akan hidup dalam kegelapan seumur hidup. Ia butuh lebih dari itu, ia butuh satu momen yang tak terbantahkan. Pagi itu, ketika Ardiansyah Pratama turun ke kota untuk membeli beberapa keperluan, Nur Aisyah Hakim memanfaatkan waktu untuk membawa Kevin Ardiansyah ke kamar mandi. Ia sudah menyiapkan semuanya, air hangat, handuk lembut, sampo bayi, dan sabun mandi berbusa dengan aroma melati lembut, aroma yang dulu sangat disukai Raka. Dengan hati-hati ia menanggalkan pakaian Kevin Ardiansyah, mendekapnya sejenak lalu meletakkannya ke dalam bak mandi kecil. Bocah itu tidak menunjukkan reaksi mencolok, tetapi ketika air hangat menyentuh kulitnya, bibir mungilnya tampak sedikit mengerut. Nur Aisyah Hakim menuangkan air perlahan ke seluruh tubuhnya, sambil berbisik lembut melantunkan lagu Nina Bobo dari kampung halamannya. Lagu yang sudah lama sekali tidak pernah ia nyanyikan lagi, Nina Bobo. Nina Bobo, suara ibu luas seperti lautan dan langit, bisik Nur Aisyah Hakim pelan sambil terus memandikan Kevin Ardiansyah. Setetes air dari tangannya memercik ke wajah bayi itu dan tepat mengenai mata. Seketika ia menghentikan gerakannya, dan sekali lagi Kevin Ardiansyah mengedip, bukan karena air sabun, melainkan sebuah refleks yang sangat jelas seakan disengaja. Jantung Nur Aisyah Hakim berdebar keras. Ia buru-buru menangkup busa sabun di telapak tangan, meniupnya pelan hingga membentuk gelembung-gelembung kecil yang melayang di udara. Cahaya lembut dari jendela menembus lapisan busa, memecahkannya menjadi kilau pelangi yang berkerlip. Kevin Ardiansyah menatap mengikuti. Jelas sekali, kedua mata kecil itu terbuka lebar, mencoba mengikuti gerakan gelembung yang melayang. Ia tidak meraih atau menggapai, tetapi pandangannya seperti menempel pada titik-titik cahaya yang menari di udara. "Kamu bisa lihat, kan?" bisik Nur Aisyah Hakim, suaranya tercekat. Ia mengangkat tangan kiri, menggerakkan telunjuknya ke kanan dan ke kiri. Kevin Ardiansyah sedikit memiringkan kepala, sorot matanya bergeser pelan mengikuti gerakan itu. Di detik itu juga Nur Aisyah Hakim pecah dalam tangis, air matanya jatuh bercampur dengan air hangat di dalam bak mandi, menghilang tanpa jejak. Ketika ia mengangkat Kevin Ardiansyah, membungkus tubuh mungil itu dengan handuk lembut, bayi itu tidak menangis, hanya diam dan menempel di dada Nur Aisyah Hakim. Rambutnya harum sabun mandi, kulitnya selembut kelopak bunga, dan kehangatan kecil di pelukan itu membuat dada Nur Aisyah Hakim sesak. Ia teringat Raka, teringat pelukan terakhir di rumah sakit ketika detak jantung anaknya berhenti. Setiap sel di tubuhnya masih mengingat rasa kehilangan itu. Saat keluar dari kamar mandi dengan Kevin Ardiansyah dalam gendongan, Nur Aisyah Hakim terlonjak kaget. Ardiansyah Pratama berdiri di ujung koridor. Ia menoleh pelan ketika mendengar langkah kaki. Tatapannya sekilas menyapu tubuh anak dan perempuan itu. Nur Aisyah Hakim hampir membuka mulut untuk menjelaskan, tetapi Ardiansyah Pratama hanya mengangguk tipis lalu berjalan pergi.
Tetap tanpa kata-kata, namun untuk pertama kalinya, di matanya terselip sedikit kelegaan. Saat makan siang, Nur Aisyah Hakim memperhatikan Ardiansyah Pratama menghabiskan seluruh nasi di piring, tidak menyisakan seperti biasanya, bahkan ia meletakkan semangkuk bubur labu kuning di meja kecil dekat kamar Kevin Ardiansyah, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Mengumpulkan keberanian, Nur Aisyah Hakim mendekat dan berkata pelan, "Pak Ardiansyah, hari ini dia kelihatan lebih segar, reaksinya bagus sekali." Ardiansyah Pratama menatapnya, sorot matanya mengeras. "Saya sudah bilang, saya tidak butuh siapapun mengajari saya cara mengurus anak," ucapnya dingin. Nur Aisyah Hakim menunduk dan tidak menambah kata, tetapi di dalam hati ia tidak mundur. Ia tahu, kalau hanya menunggu perubahan dari seorang ayah yang hancur hatinya, Kevin Ardiansyah akan terus hidup dalam kegelapan bertahun-tahun lagi, mungkin seumur hidup. Malam itu, Nur Aisyah Hakim membuka laptop dengan diam-diam dan mulai mencari informasi tentang gangguan penglihatan pada bayi. Ia membaca tentang retinopati pada bayi prematur, gangguan perkembangan saraf optik, sampai penekanan refleks visual akibat obat tetes. Lalu sebuah artikel lama membuatnya terpaku. Seorang dokter spesialis mata di kota Jakarta pernah diskors karena meresepkan obat tetes mata yang salah untuk bayi baru lahir, mengandung zat yang menekan saraf refleks terhadap cahaya. Ada kasus bayi yang didiagnosis buta palsu karena penggunaan obat ini terlalu lama. Di artikel itu tercantum foto kemasan obat yang persis sama dengan botol yang pernah ia lihat di kamar Kevin Ardiansyah. Nur Aisyah Hakim sontak bangkit dan bergegas ke ruang perawatan kecil di sebelah ruang kerja Ardiansyah Pratama. Ia membuka lemari pendingin tempat obat-obatan disimpan dan menemukan botol yang sama. Ia mengangkatnya, membaca label, tanggal produksi, komposisi, semuanya cocok. Tangannya bergetar saat memeriksa jadwal pemberian obat yang ditempel di papan. Perawat lama yang sudah mengundurkan diri ternyata tetap memberikan tetes mata ini setiap hari kepada Kevin Ardiansyah, tanpa pernah berhenti sejak bayi itu lahir. Nur Aisyah Hakim tahu ia tidak bisa menunggu lebih lama. Ia menggenggam botol itu dan berlari menaiki tangga, menghantam pintu kamar Ardiansyah Pratama dengan kepalan tangan. "Pak Ardiansyah, tolong. Bukakan pintunya, saya punya hal penting." Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lebih keras. "Tolong dengarkan saya." Tanpa sadar, Bapak sedang membunuh anak Bapak sendiri setiap hari. Pintu terbuka dengan kasar. Ardiansyah Pratama berdiri di ambang, matanya merah, wajahnya mengeras. "Tadi kamu bilang apa?" Nur Aisyah Hakim mengangkat botol kecil itu tinggi-tinggi. "Ini obat tetes mata, Pak. Ini jenis yang dilarang dipakai jangka panjang untuk bayi baru lahir, Pak. Saya sudah baca beritanya. Pernah ada bayi yang didiagnosis buta palsu gara-gara obat ini." Suara Nur Aisyah Hakim bergetar saat berbicara. Ardiansyah Pratama merenggut botol itu dari tangannya, menatap labelnya lama-lama, matanya perlahan membesar, wajahnya pucat berubah tegang. Ia berlari ke kamar Kevin Ardiansyah, membuka lemari obat pribadi, mengeluarkan satu persatu kotak kemasan dan lembar resep lama. Pandangannya terpaku pada nama dokter yang menuliskan resep tersebut, lalu tubuhnya limbung dan jatuh terduduk di kursi. Keringat dingin bermunculan di dahinya. Tidak mungkin, ini dokter terbaik. Orang-orang merekomendasikan dia, katanya untuk terapi, untuk meningkatkan refleks cahaya. Gumamnya tak percaya. "Bukan begitu, Pak," bisik Nur Aisyah Hakim pelan. "Justru obat ini yang membuat anak Bapak tidak bereaksi selama ini, bukan karena dia benar-benar buta." Ardiansyah Pratama mengangkat kepala, sorot matanya seperti orang baru terbangun dari mimpi buruk. Ia menatap Nur Aisyah Hakim lekat-lekat, menggeleng pelan, bibirnya gemetar. Saya tidak tahu." Nur Aisyah Hakim melangkah maju dan menaruh tangan di bahunya. "Saya sudah melihat sendiri, Pak. Tadi pagi waktu saya memandikan dia mengikuti cahaya. Jelas sekali. Saya tidak berani bilang dia pasti akan sembuh total, tapi saya yakin dia tidak buta." Tubuh Ardiansyah Pratama merosot, kepalanya jatuh di atas lengannya, bahunya bergetar hebat. Di luar jendela, hujan mulai turun lagi, namun di dalam kamar kecil itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama muncul seberkas cahaya tipis, bukan dari lampu, bukan dari matahari, melainkan dari harapan, sesuatu yang selama ini mereka kira sudah mati. Setelah malam panjang dengan hujan menyelimuti dataran tinggi yang dingin di Lembang, keesokan paginya matahari terbit mengejutkan, memandikan halaman villa dengan sinar keemasan lembut seolah hendak membilas semua kelam masa lalu. Di dalam villa, suasana seakan bergeser sedikit, perubahan kecil, tetapi cukup bagi Nur Aisyah Hakim untuk merasakan ada napas baru yang merayap di sela-sela dinding yang dingin itu. Ardiansyah Pratama duduk kaku di ruang kerjanya sejak pagi. Di atas meja berserakan berkas rekam medis,
resep obat, serta salinan artikel yang ditemukan Nur Aisyah Hakim. Matanya cekung, kelelahan menumpuk di wajahnya. Selama bertahun-tahun ia hidup seperti bayangan. Bekerja, mengurus Kevin Ardiansyah hanya sebagai kewajiban terakhir yang tersisa setelah kematian istrinya. Ia pernah berpikir setidaknya ia bisa membesarkan Kevin Ardiansyah dengan layak meski dalam kegelapan. Namun kini, kebenaran yang terkuak membuatnya nyaris runtuh. Seluruh usaha kerasnya seolah berubah menjadi kesalahan besar. Nur Aisyah Hakim tidak melakukan apapun selain membersihkan rumah seperti biasa. Ia mengerti betapa remuk hati seorang ayah yang merasa bersalah, dan bahwa kalimat penghiburan yang salah waktu bisa berubah menjadi pisau yang menusuk lebih dalam. Tapi di dalam dirinya, api kecil harapan justru menyala makin terang. Nyala kecil yang cukup hangat untuk menahan langkahnya agar tetap tinggal dan berjuang sekali lagi. Ketika matahari sudah naik tinggi, Nur Aisyah Hakim menggendong Kevin Ardiansyah ke taman belakang, ke tempat di mana sinar pagi menembus celah dedaunan dan menimbulkan bintik-bintik cahaya berkilau di atas rumput. Ia mengeluarkan sebuah mainan kerincingan bayi dengan lonceng kecil di dalamnya, menggoyangkannya pelan di depan wajah Kevin Ardiansyah. Untuk pertama kalinya, bibir kecil itu merekah, bukan senyum kosong, melainkan respons yang jelas penuh rasa senang. Mata mungilnya berkilat dan berkedip-kedip mengikuti suara dan kilau mainan. Tangan kecil Kevin Ardiansyah terulur, menyentuh kerincingan itu, jari-jarinya masih lemah, tetapi gerakannya jauh lebih mantap daripada sebelumnya. Nur Aisyah Hakim memeluknya sambil tertawa dan menangis bersamaan. Hari demi hari, ia menyisihkan beberapa jam khusus hanya untuk melatih refleks penglihatan Kevin Ardiansyah, memakai cermin kecil, senter dengan cahaya lembut, dan benda-benda berwarna mencolok. Setiap reaksi, setiap kedipan, setiap usaha Kevin Ardiansyah mengikuti cahaya dicatat rapi dalam buku harian lamanya. Buku itu, yang dulu berisi kisah singkat tentang Raka, perlahan berubah menjadi catatan perjalanan pemulihan yang nyaris mustahil. Menjelang sore, Ardiansyah Pratama akhirnya muncul di taman belakang. Ia berdiri agak jauh, mematung, menatap Nur Aisyah Hakim yang sedang bermain dengan Kevin Ardiansyah di bawah sinar matahari. Untuk pertama kalinya setelah hampir 3 tahun, ia melihat putranya tertawa. Senyum kecil itu membuat dadanya sesak sampai sulit bernapas. "Pak mau coba?" Suara Nur Aisyah Hakim pelan, selembut angin musim semi, ketika ia menyadari kehadirannya. "Coba main dengan anak Bapak sekali saja." Ardiansyah Pratama tampak gelisah, pandangannya bergetar. "Saya tidak terbiasa. Saya takut malah membuat dia tidak nyaman." "Tidak apa-apa, Pak," jawab Nur Aisyah Hakim lembut. "Dia mengenali bau Bapak. Bapak hanya perlu duduk di dekatnya saja sudah cukup." Dengan lembut Nur Aisyah Hakim meletakkan Kevin Ardiansyah ke dalam pelukan Ardiansyah Pratama. Awalnya tubuh kecil itu sedikit terkejut, kedua tangannya menepis pelan. Namun begitu mendengar detak jantung Ardiansyah Pratama, ritme yang sama yang dulu ia rasakan selama 9 bulan di dalam rahim ibunya, Kevin Ardiansyah perlahan tenang. Tangan mungilnya terangkat, menyentuh dagu kasar Ardiansyah Pratama lalu bibirnya merekah lebar. Ardiansyah Pratama membeku. Ia menatap putranya, dada sesak. "Sayang, anak kita tersenyum," gumamnya lirih, seolah berbicara kepada almarhumah istrinya yang tak lagi ada di sisi. Malam itu, untuk pertama kalinya ada makan malam yang benar-benar terasa sebagai sebuah keluarga. Ardiansyah Pratama duduk di meja makan, Nur Aisyah Hakim di seberangnya sambil memangku Kevin Ardiansyah. Tidak ada lagi keheningan membeku, digantikan percakapan canggung namun tulus. "Mbak Aisyah, kenapa memilih kerja di tempat seterpelosok ini?" tanya Ardiansyah Pratama sambil memotong telur dadar menjadi potongan kecil dan meletakkannya ke mangkuk Kevin Ardiansyah. Nur Aisyah Hakim terdiam beberapa detik sebelum menjawab, "Saya kehilangan putra saya lebih dari 1 tahun yang lalu, Pak. Dia hanya hidup 8 bulan, meninggal karena infeksi paru-paru. Saya jatuh depresi, tidak sanggup melakukan apapun. Lalu saya melihat iklan lowongan pembantu rumah tangga di villa ini." Ardiansyah Pratama menunduk. "Saya turut berduka," Nur Aisyah Hakim menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Pak. Saya pikir mungkin Allah mengatur semuanya supaya saya bertemu Kevin Ardiansyah. Mungkin ini kesempatan saya untuk menebus sesuatu yang dulu tidak bisa saya selamatkan." Keheningan sejenak turun di antara mereka sebelum Ardiansyah Pratama bertanya lirih, "Bisakah Mbak membantu saya memulai lagi dari awal dengan anak saya?" Nur Aisyah Hakim mengangguk, matanya berkaca-kaca. Hari-hari berikutnya, Ardiansyah Pratama berubah total. Ia mulai membaca buku-buku tentang psikologi anak, menelepon dokter-dokter lain untuk mencari tahu tentang terapi pemulihan penglihatan. Ia mengikuti setiap detail aktivitas Kevin Ardiansyah, belajar membedakan tangis lapar,
kantuk, ataupun saat tidak nyaman. Setiap malam, ia sendiri yang menyiapkan susu, sesuatu yang dulu selalu ia serahkan pada orang lain. Suatu malam, ketika Ardiansyah Pratama sedang menyuapi susu, tiba-tiba Kevin Ardiansyah melepaskan dotnya dan menatap lurus ke wajah ayahnya. Tubuh kecilnya bergerak maju, bibirnya bergetar, mengeluarkan bunyi yang terdengar aneh namun jelas. "Ah, ya," Ardiansyah Pratama terpaku. Botol susu terlepas dari tangannya, susu tercecer ke lantai. "Barusan, dia memanggil saya ayah," bisiknya nyaris tak percaya akan pendengarannya sendiri. Nur Aisyah Hakim berlari mendekat, sempat menangkap botol sebelum jatuh sepenuhnya, air mata mengalir deras. "Iya, Pak," itu kata pertamanya yang paling jelas. Dia memanggil ayah. Ardiansyah Pratama memeluk Kevin Ardiansyah erat-erat, tubuhnya bergetar hebat. "Ayah di sini, Nak. Ayah di sini. Ayah minta maaf, ayah sudah terlalu lama buta hati," ucapnya patah-patah. Kevin Ardiansyah tertawa cekikikan, kedua tangannya menepuk-nepuk dada Ardiansyah Pratama seolah sedang bermain. Tawa itu menggema ke seluruh sudut villa, memantul di dinding-dinding yang selama ini hanya mengenal sunyi. Malam itu Ardiansyah Pratama tidak tidur. Ia duduk di meja kerjanya, membuka laptop, dan mulai menulis pengaduan resmi ke Dewan Etik Kedokteran dan beberapa media. Ia melaporkan dokter yang dulu meresepkan obat salah untuk Kevin Ardiansyah, melampirkan seluruh rekam medis, bukti resep, serta catatan harian pengamatan Nur Aisyah Hakim. "Mbak Aisyah, saya mau perkara ini dibawa sampai tuntas, bukan hanya demi Kevin tapi juga untuk anak-anak lain yang mungkin mengalami hal yang sama," katanya pelan. Nur Aisyah Hakim menggenggam tangannya erat. "Saya akan berdiri di samping Bapak. Seorang ayah yang dulu tak berdaya, dan seorang ibu yang pernah kehilangan anak, kini mereka berjalan berdampingan dalam perjuangan untuk cahaya, untuk harapan, dan untuk anak-anak yang belum pernah diberi kesempatan melihat fajar. Dan semua itu dimulai dari satu kedipan mata, satu senyuman kecil, dan dua suku kata pertama, ayah." Pagi hari, langit di atas Lembang masih diselimuti kabut tipis, namun suasana di dalam villa berubah total. Tidak ada lagi dingin yang membatu, digantikan suara celoteh Kevin Ardiansyah, denting sendok menyentuh mangkuk porselen ketika Nur Aisyah Hakim menyiapkan sarapan, dan derap langkah berat namun hangat dari Ardiansyah Pratama setiap kali ia menuruni tangga. Namun pagi itu, Nur Aisyah Hakim merasakan sesuatu yang berbeda pada raut wajah Ardiansyah Pratama. Ia lebih pendiam, tatapannya dalam dan sesekali menatap lama ke layar ponsel. Nur Aisyah Hakim tidak bertanya, hanya mengamati diam-diam. Baru setelah meja sarapan dibereskan, Ardiansyah Pratama tiba-tiba membuka suara. "Saya dapat telepon dari rumah sakit di Jakarta," katanya pelan. Nur Aisyah Hakim langsung menoleh. "Mereka menanggapi surat pengaduan yang saya kirim beberapa hari lalu. Mereka ingin mengatur pertemuan langsung." "Untuk apa, Pak?" tanya Nur Aisyah Hakim hati-hati. "Katanya mereka butuh saya menyerahkan bukti tambahan. Mereka juga baru membentuk tim pemeriksa internal. Dokter yang meresepkan obat untuk Kevin, orang yang dulu sangat saya percaya, ternyata pernah beberapa kali dilaporkan melakukan kesalahan serius, tapi selalu dilindungi. Sekarang ketika semuanya terbuka, pihak rumah sakit di Jakarta tidak bisa pura-pura tidak tahu lagi." Nur Aisyah Hakim mengepalkan tangan. "Berarti kita punya kesempatan membawa semua ini ke terang, Pak," ucapnya pelan tapi tegas. Ardiansyah Pratama mengangguk. "Mereka ingin saya membawa Kevin Ardiansyah untuk diperiksa ulang. Satu sisi untuk pemulihan penglihatannya, sisi lain sebagai dasar penyelidikan," jelasnya. Ruangan mendadak hening, angin menyusup lewat celah jendela kaca, membawa aroma lembab dan bayangan pepohonan pinus di dataran tinggi Lembang. Nur Aisyah Hakim merasakan dengan jelas ada gelombang besar yang mulai bergerak di balik ketenangan pagi itu. Mereka tidak lagi hanya hidup dalam 4 dinding villa. Mereka sedang melangkah ke babak baru, berhadapan dengan sistem kesehatan, dengan kebenaran, dan dengan orang-orang yang berusaha menutupinya. "Saya akan ikut dengan Bapak," kata Nur Aisyah Hakim mantap. Ardiansyah Pratama menatapnya, untuk pertama kalinya tanpa keraguan. "Saya memang berharap Mbak tetap di samping saya." 3 hari kemudian, mereka meninggalkan Lembang. Perjalanan turun menuju Jakarta terasa lebih panjang dari biasanya karena beberapa kali berhenti di rest area untuk menyuapi Kevin Ardiansyah, mengganti popok, dan menenangkannya. Nur Aisyah Hakim seteliti seorang ibu, selalu siap dengan tisu basah, botol susu, sampai mainan kecil untuk mengalihkan perhatian. Ardiansyah Pratama menyetir sambil sesekali melirik kaca spion, memandangi 2 sosok di kursi belakang, di dadanya perlahan tumbuh lagi perasaan yang dulu ia kira sudah mati,
rasa memiliki sebuah keluarga. Setiba di rumah sakit di Jakarta, suasananya berbeda dengan dulu. Mereka tidak lagi seperti pasien anonim. Sebelum berangkat, Ardiansyah Pratama sudah mengirim salinan berkas ke sebuah media nasional sebagai langkah antisipasi. Dan ia tahu beberapa jurnalis sudah mulai menggali kasus dokter yang sama. Petugas membawa mereka ke ruang tunggu khusus. Seorang dokter perempuan muda masuk dengan senyum hangat. Nama saya Dr. Maya Lestari, spesialis mata anak. Hari ini saya yang akan memeriksa kondisi penglihatan Kevin Ardiansyah, ujarnya ramah. Kevin Ardiansyah diletakkan di kursi periksa khusus. Satu persatu alat canggih diarahkan ke matanya. Lampu halus menyinari retina, monitor merekam gerakan pupil, refleks retina, serta kemampuan fokus dekat dan jauh. Nur Aisyah Hakim berdiri di samping sambil menggenggam tangan mungil itu. Sementara Ardiansyah Pratama berusaha tenang, tatapannya tak lepas dari setiap gerakan kecil putranya. Hampir 1 jam kemudian, Dr. Maya Lestari berbalik menghadap mereka dengan wajah terharu. Bapak Ibu boleh lega. Kevin Ardiansyah tidak buta sejak lahir seperti yang dulu didiagnosis. Refleks retina dan saraf optiknya masih berfungsi. Namun memang ada tanda-tanda refleks terhadap cahaya tertekan, besar kemungkinan karena obat tetes, jelasnya. Obat itulah yang memperlambat perkembangan penglihatan. Nur Aisyah Hakim hampir limbung, namun Ardiansyah Pratama segera memegang tangannya, matanya memerah. Apa dia bisa pulih sepenuhnya? Dok, suaranya parau. Sulit menjanjikan sempurna. Pak, jawab Dr. Maya Lestari jujur, tapi kalau obatnya dihentikan sekarang dan dilakukan terapi stimulasi visual dengan benar, peluang pemulihannya sangat besar. Yang paling penting adalah kita bertindak cepat. Saat itu seorang pria berjas gelap masuk. Ia memperkenalkan diri sebagai wakil direktur rumah sakit dan meminta berbicara 4 mata dengan Ardiansyah Pratama. Percakapan mereka berlangsung hampir setengah jam. Ketika Ardiansyah Pratama kembali, rahangnya mengeras, kedua tangannya mengepal. Mereka minta saya tidak mempublikasikan kasus ini, katanya pelan. Sebagai gantinya, semua biaya terapi Kevin Ardiansyah akan digratiskan dan dokter itu hanya akan dipindahkan secara internal. Tidak, Nur Aisyah Hakim langsung berdiri. Mereka pikir apa? Menukar suara kita dengan biaya pengobatan? Anak-anak lain bagaimana? Ardiansyah Pratama menghela napas panjang. Saya juga sudah menolak. Saya bilang kalau mereka tidak menindak tegas, saya akan biarkan media mengungkap semuanya. Keduanya terdiam. Cahaya lampu putih rumah sakit menyorot wajah Ardiansyah Pratama yang tampak letih, tapi di matanya berkobar sesuatu yang baru. Cahaya seorang laki-laki yang memilih keadilan, bukan kompromi. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Kevin Ardiansyah menggumamkan beberapa bunyi baru seolah sedang ikut bercerita. Ardiansyah Pratama menyetir sambil tersenyum kecil, sementara Nur Aisyah Hakim membuka kembali buku catatan lusuhnya, menulis setiap perkembangan kecil pemulihan penglihatan si kecil. Buku itu kini jauh lebih tebal, tiap halaman menyimpan jejak ketekunan, harapan, sekaligus luka yang sudah mereka lewati. Malamnya, di kamar hotel yang sederhana namun hangat, telepon genggam Ardiansyah Pratama berdering. Di ujung sana, seorang pria memperkenalkan diri sebagai jurnalis investigasi bernama Rizal Hanafi, mengatakan bahwa ia telah membaca berkas yang dikirim Ardiansyah Pratama dan ingin bertemu untuk menggali kebenaran sampai tuntas. Saya sudah mendengar cerita Bapak, saya ingin mewawancarai, tapi Bapak harus hati-hati. Dr. Fahri Setiawan punya hubungan dekat dengan beberapa orang di Dewan Direksi. Mereka bisa saja berusaha membungkam Bapak. Telepon di genggaman Pak Ardiansyah Pratama ia genggam begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Dada terasa seperti terbakar, tetapi kali ini ia sudah tidak takut lagi. Kita janjian di mana? Kapan saja, saya akan ceritakan semuanya, jawabnya pelan namun mantap. Setelah sambungan terputus, ia berbalik menatap Nur Aisyah Hakim yang sedang menimang Kevin Ardiansyah hingga terlelap. Kamar hotel kecil di tengah Jakarta itu sederhana, tetapi terasa hangat dengan suara kendaraan dari jalanan, suara hujan yang mulai memukul atap kaca, dan detak hati dua orang dewasa yang pernah terluka begitu dalam. Ada seberkas cahaya baru yang sedang dinyalakan di sana, cahaya kebenaran, keadilan, dan harapan akan masa depan tanpa kegelapan. Pagi itu Jakarta diguyur hujan lebat, seolah-olah awan-awan berat yang menahan air berhari-hari akhirnya tumpah sekaligus, membuat kota tampak kelabu dan sulit ditebak. Di terong kamar hotel, Pak Ardiansyah Pratama duduk di dekat jendela, menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Nur Aisyah Hakim baru saja menidurkan Kevin Ardiansyah setelah satu sesi latihan stimulasi visual menggunakan papan-papan warna. Ia belum menceritakan sepenuhnya isi telepon semalam kepada Nur Aisyah Hakim. Meski dikenal kuat,
Ia harus mengakui bahwa kali ini ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar, jejaring relasi, kekuasaan, dan budaya saling melindungi yang menjalar seperti jaring laba-laba, sementara ia hanya seorang ayah yang sendirian dengan seorang anak yang pernah disakiti. Ponselnya bergetar, sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Pihak mereka sudah tahu ia bertemu wartawan. Jangan percaya siapapun di dalam rumah sakit, ada orang dalam yang memantau Bapak, begitu isi pesannya. Ia menghela napas panjang, menatap kosong ke kejauhan. Pesan itu tidak lagi menakutinya, justru membuat ia sadar bahwa sekarang tidak ada jalan mundur, entah maju dan mengungkap seluruh kebenaran, atau seumur hidup-hidup dalam rasa bersalah dan sakit hati. Siang hari, seorang wartawan bernama Rio Mahendra datang menemuinya di sebuah warung kopi kecil di dalam gang. Nur Aisyah Hakim tetap tinggal di hotel bersama Kevin Ardiansyah, sementara Pak Ardiansyah Pratama pergi sendirian, mengikuti saran sang wartawan. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin aman. Rio Mahendra masih muda, tatapannya tajam dan suaranya tegas. Ia menyalakan laptop, lalu mengeluarkan setumpuk berkas tipis dari saku jaketnya. Pak Ardiansyah, kami sudah menelusuri rekam jejak Dr. Fahri Setiawan, dokter yang memeriksa dan meresepkan obat untuk putra Bapak, dan hasilnya benar-benar mengerikan, katanya pelan. Maksudnya bagaimana? Tanya Pak Ardiansyah Pratama. Dalam 5 tahun terakhir, ia terkait dengan sedikitnya 3 kasus salah diagnosis berat yang membuat anak-anak cacat permanen. Salah satunya adalah anak perempuan 4 tahun. Setelah mendiagnosis radang konjungtiva biasa, dia tetap memberi obat tetes mata kortikosteroid dosis tinggi. Akibatnya, korneanya mengalami atrofi. Keluarga itu pernah mencoba menuntut, tapi kasusnya dihentikan dari dalam. Pak Ardiansyah Pratama terdiam, menggenggam tangannya begitu erat hingga buku jarinya memutih. Anda punya bukti? Desisnya. Ada, jawab Rio Mahendra. Dan bukan cuma itu. Kami menemukan bahwa perusahaan distributor obat tetes mata tersebut, obat kortikosteroid kuat yang belum melalui uji klinis memadai, adalah perusahaan di mana kakak ipar Dr. Fahri Setiawan menjabat sebagai Direktur Operasional, PT Surya Pharma Medica. Napas Pak Ardiansyah Pratama memburu. Jadi mereka bekerja sama? Belum ada yang berani menyatakan langsung, tapi keterkaitannya jelas. Setiap resep yang ditulis berarti komisi yang mengalir, jawab Rio Mahendra, menatap lurus ke matanya. Pak Ardiansyah, saya tahu Bapak bukan tipe orang yang suka tampil di media, tapi kalau Bapak berani berdiri dan menceritakan kisah putra Bapak secara terbuka, kami akan melindungi Bapak dengan cara membawa semua ini ke media, televisi, dan media sosial. Begitu publik tahu, tidak ada yang bisa pura-pura tidak melihat lagi. Pak Ardiansyah Pratama mengangguk, suaranya serak, saya akan lakukan. Saya tidak bisa membiarkan anak saya dan anak-anak lain menjadi korban lagi. Ketika ia kembali ke hotel, Nur Aisyah Hakim sedang bermain dengan Kevin Ardiansyah. Anak kecil itu kini sudah bisa mengenali gambar lebih baik, mampu membedakan warna merah dan biru, bahkan meraih benda-benda yang bergerak di hadapannya. Sukacita terpancar jelas di wajah Nur Aisyah Hakim, tetapi saat melihat raut wajah Pak Ardiansyah Pratama, ia langsung tahu ada sesuatu yang sangat berat. Ada apa, Pak? Tanyanya pelan. Pak Ardiansyah Pratama tidak langsung menjawab. Ia duduk, lalu menceritakan seluruh informasi yang baru saja ia dapatkan dari Rio Mahendra. Nur Aisyah Hakim terdiam, memeluk Kevin Ardiansyah lebih erat. Setelah beberapa lama, Nur Aisyah Hakim menghela napas pelan lalu berkata, kalau Bapak memutuskan untuk terus maju, saya akan tetap di sisi Bapak. Malam itu, artikel pertama terbit dengan judul yang mengguncang, kebenaran di balik resep obat yang merampas cahaya dari mata anak-anak. Di dalamnya ada kesaksian lengkap dari Pak Ardiansyah Pratama, foto kecil Kevin Ardiansyah, cuplikan catatan buku harian Nur Aisyah Hakim, serta keterangan awal dari Dr. Laila Yusuf. Dalam hitungan jam, tulisan itu menyebar luas, media sosial meledak dengan perdebatan. Ada yang marah, ada yang sedih, ada yang ragu, tetapi mayoritas berdiri mendukung. Keesokan paginya, seorang pengacara bernama Dion Saputra yang fokus pada hak-hak anak menghubungi Pak Ardiansyah Pratama. Saya sudah membaca kisah Bapak. Saya tidak akan menarik honor, saya ingin berdiri bersama Bapak, katanya. Sore hari, Pak Ardiansyah Pratama bersama Dion Saputra dan Rio Mahendra menggelar konferensi pers kecil. Walau sederhana, acara itu disiarkan secara daring dan ditonton ribuan orang. Pak Ardiansyah Pratama menceritakan seluruh proses bagaimana kesalahan itu terungkap, perjalanan pemulihan Kevin Ardiansyah, dan tekadnya membawa kebenaran ke permukaan. Di akhir, ia menunduk dan berkata, saya bukan pahlawan,
Saya hanya seorang ayah yang pernah terluka karena terlalu percaya pada sebuah sistem kesehatan yang seharusnya melindungi kami. Tapi kalau saya diam, saya akan kehilangan anak saya untuk kedua kalinya. Kali ini karena saya tidak berani bersuara. Setelah konferensi pers, opini publik mendidih, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terpaksa turun tangan. Audit menyeluruh pun dimulai, Dr. Fahri Setiawan dibebas tugaskan sementara, dan serangkaian laporan kejanggalan lama ditarik kembali ke meja pemeriksaan. Namun sejak saat itu pula, pesan-pesan ancaman anonim mulai berdatangan ke ponsel Pak Ardiansyah Pratama. Pak Ardiansyah, jangan gali terlalu dalam. Bapak sedang menyentuh orang-orang yang punya uang dan kuasa. Kalau mau anak Bapak hidup tenang, sebaiknya berhenti sekarang. Nur Aisyah Hakim mulai merasa cemas. Setiap malam ia memeriksa kunci kamar, memasang tambahan pengaman di pintu, dan lebih waspada terhadap suara langkah di lorong hotel. Ia tidak banyak bicara soal ketakutannya. Tetapi Pak Ardiansyah Pratama mengerti, mereka telah menyentuh sarang kekuatan yang tidak semua orang berani hadapi. Meski begitu, ia tidak mundur. Di dalam hatinya, ia percaya bahwa negara ini masih punya nurani dan sebagian dari nurani itu seharusnya dipakai untuk melindungi anak-anak yang tak bersalah. Malam itu, ia memeluk Kevin Ardiansyah erat-erat, mencium lembut kening putranya dan berbisik, "Ayah janji akan membawa kembali cahaya buat kamu, dan buat anak-anak lain juga." Nur Aisyah Hakim menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu perjalanan ini akan penuh badai, tetapi ia juga sadar bahwa mereka tidak lagi sendirian. Ada tangan-tangan tak dikenal yang telah membantu memberi informasi. Ada seorang jurnalis yang berani melawan arus, ada seorang pengacara yang bekerja tanpa bayaran, dan entah berapa banyak orang di luar sana yang menunggu kesempatan untuk ikut bersuara. Api keadilan sudah dinyalakan dan kali ini tak akan mudah dipadamkan. Beberapa hari terakhir, Jakarta terasa panas bukan hanya karena matahari tetapi juga karena badai informasi seputar kasus Kevin Ardiansyah yang mengguncang opini publik. Media nasional berlomba menayangkan update, media sosial dipenuhi puluhan ribu unggahan dan komentar. Orang-orang menyebut Pak Ardiansyah Pratama sebagai ayah yang berani, sementara Nur Aisyah Hakim, meski tak pernah tampil di depan kamera, sering disebut dalam artikel sebagai sosok perempuan sederhana namun tegar. Tapi di balik sorotan publik, sebuah perang senyap sedang terjadi. Pagi itu, ketika Pak Ardiansyah Pratama baru saja mengantar Kevin Ardiansyah ke rumah sakit rehabilitasi mata, Nur Aisyah Hakim yang tinggal di hotel menerima telepon dari nomor tak dikenal. "Ibu yang bersama Pak Ardiansyah, benar?" Suara di ujung sana bertanya dingin. Nur Aisyah Hakim ragu sejenak. "Iya, benar." "Ini siapa?" Ibu sebaiknya menyarankan dia berhenti sekarang, semuanya masih bisa berakhir dengan tenang. Suara itu melanjutkan. "Anda siapa?" tanya Nur Aisyah Hakim, suaranya bergetar. Lawan bicara tertawa kecil. "Saya orang yang tahu masa lalu ibu, tahu kenapa ibu meninggalkan kampung, dan tahu betul bagaimana anak ibu meninggal." Tubuh Nur Aisyah Hakim seketika kaku, dadanya serasa diremas, tenggorokan kering. Ia tidak sempat bertanya lebih jauh. Suara, tut, tut, memutus pembicaraan. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di tengkuknya. Seseorang telah menyelidiki bukan hanya siapa dirinya sekarang, tetapi juga luka lama yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Ketika Pak Ardiansyah Pratama kembali, ia langsung menyadari wajah pucat Nur Aisyah Hakim dan buru-buru bertanya. Nur Aisyah Hakim terdiam lama sebelum menceritakan semuanya. Suara dingin di telepon, ancaman samar tentang masa lalunya, dan rasa takut yang tiba-tiba menyeruak. Pak Ardiansyah Pratama menggenggam kedua bahunya erat-erat, kemarahan jelas tampak di matanya. "Kita memang sedang menyentuh sarang lebah," katanya pelan, "dan sekarang mereka bukan cuma ingin membungkam saya, tapi juga kamu." Nur Aisyah Hakim menggeleng pelan. "Aku tidak takut untuk diriku sendiri. Aku takut mereka akan menyakiti Bapak dan Kevin," katanya lirih. Mendengar itu, Pak Ardiansyah Pratama langsung berdiri, mengambil ponsel dan menelepon Dion Saputra. "Mereka sudah mulai mengancam orang-orang di pihak saya. Saya ingin proses laporan pidana dipercepat," ujarnya tegas. Dion Saputra menjawab lewat telepon, "Saya juga baru menerima surat ancaman tanpa nama. Kita sedang diawasi. Tapi tenang, semua bukti sudah saya kirim ke tempat penyimpanan independen dan ke beberapa media besar. Sekalipun sesuatu terjadi pada saya, kebenaran akan tetap muncul." Setelah menutup telepon, Pak Ardiansyah Pratama menatap Nur Aisyah Hakim, suaranya melembut. "Kita harus berpisah sementara. Kamu dan Kevin sebaiknya pulang ke kampung atau ke tempat yang lebih aman dan tersembunyi. Aku akan tetap di sini, meneruskan perkara ini sampai tuntas." "Tidak," Nur Aisyah Hakim menggeleng,
mata berkaca-kaca. Aku pernah kehilangan satu anak karena diam dan karena takut. Aku tidak mau sekali lagi mundur. Aku akan tetap di sini bersama Bapak. Pada detik itu, cara Pak Ardiansyah Pratama memandangnya berubah. Bukan lagi seperti memandang seorang asisten rumah tangga atau perempuan yang sekadar ia berutang budi, tetapi sebagai seorang rekan seperjuangan, seorang ibu bagi Kevin Ardiansyah meski tanpa hubungan darah. Keesokan harinya, mereka menerima kabar bahwa Dr. Fahri Setiawan resmi dicabut izin praktiknya sementara untuk kepentingan penyidikan. Namun itu baru langkah awal. Pak Ardiansyah Pratama dan Dion Saputra masih harus membuktikan kaitan langsung antara dokter tersebut dan perusahaan farmasi di belakangnya, PT Surya Pharma Medica. Dalam salah satu pertemuan dengan penyidik, Rio Mahendra tiba-tiba muncul membawa dokumen penting, laporan keuangan internal PT Surya Pharma Medica, tempat kerabat Dr. Fahri Setiawan duduk sebagai direktur operasional. Dokumen itu menunjukkan deretan biaya, seminar medis, yang dialirkan ke sejumlah dokter di rumah sakit tempat Kevin Ardiansyah dulu dirawat. Pak Ardiansyah Pratama menatap lembaran itu, tiap baris angka terasa seperti sayatan baru di dadanya. Ini semua bonus berkedok biaya seminar, kata Rio Mahendra pelan. Setiap resep, setiap obat yang diberikan secara berlebihan berarti uang untuk mereka, sementara anak-anak seperti putra bapak yang menanggung akibatnya. Di waktu yang sama, media sosial mulai beredar rekaman suara anonim, diduga dari dokter internal, yang mengakui, semua orang tahu Dr. Fahri Setiawan punya backingan. Opini publik kembali meledak. Banyak keluarga pasien lain maju menceritakan pengalaman mereka. Ada yang merasa diperas, ada yang yakin terapi sengaja diperpanjang demi uang. Pertempuran di ranah media makin condong ke pihak Pak Ardiansyah Pratama, tetapi tekanan yang ia hadapi juga kian berat. Pesan ancaman kini mengarah langsung ke Nur Aisyah Hakim. Suatu hari, saat ia mendorong stroller Kevin Ardiansyah di taman kecil dekat hotel, seorang pria tak dikenal mendekat dan berdiri menghalangi langkahnya. Kalau ibu tahu diri dan jaga mulut, itu lebih baik untuk ibu dan anak itu, bisiknya dingin sebelum pergi. Di tangannya ia menyelipkan selembar foto lama, seorang bocah laki-laki terbaring di ranjang rumah sakit dengan seorang perempuan muda duduk di sampingnya. Jelas itu adalah Nur Aisyah Hakim dan Fikri Hakim di masa lalu. Foto itu seperti cambuk, pengingat bahwa mereka mengetahui siapa dirinya dan siap mengungkit semua masa lalu bila perlu. Saat kembali ke hotel, Nur Aisyah Hakim tidak menangis. Ia duduk lama dalam diam sebelum menyerahkan foto itu pada Pak Ardiansyah Pratama. Aku tahu cepat atau lambat aku akan terseret juga, tapi tidak apa-apa. Aku tidak mau bersembunyi lagi. Dulu aku seorang ibu, sekarang pun aku tetap ibu bagi Kevin, ucapnya pelan. Pak Ardiansyah Pratama memeluknya erat, kehabisan kata-kata. Mereka paham bahwa pertarungan ini bukan lagi milik satu orang, melainkan milik dua jiwa yang sama-sama memikul luka lama tetapi mencoba menyembuhkan luka baru dengan kasih sayang dan keyakinan pada kebenaran. Hari sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun tiba. Puluhan jurnalis memenuhi halaman dan koridor. Nur Aisyah Hakim mengenakan kebaya putih sederhana, rambut disanggul rapi, menggendong Kevin Ardiansyah yang kini sudah dapat mengenali wajah di hadapannya, mulai menunjuk benda-benda dan memanggil "Ayah" dengan jelas. Pak Ardiansyah Pratama melangkah masuk ke ruang sidang dengan tatapan tegas, menyembunyikan badai perasaan di balik wajah tenang. Di hadapan majelis hakim, Dion Saputra memaparkan rangkaian bukti, dari pola resep obat yang janggal, rekam medis, laporan keuangan, hingga rekaman suara dan kesaksian para saksi. Pihak rumah sakit semula mengelak, tetapi di bawah tekanan publik dan bukti-bukti yang sulit dibantah, posisi mereka mulai terpojok. Pihak rumah sakit mulai mengalihkan kesalahan kepada individu, menuding Dr. Fahri Setiawan semata dan mencoba mencuci tangan dari tanggung jawab sistemik. Di akhir sidang, Pak Ardiansyah Pratama diberi kesempatan berbicara. Ia melangkah ke mimbar sambil menggendong Kevin Ardiansyah di pelukannya. Saya tidak ingin menjadi musuh siapapun, tetapi saya juga tidak bisa membiarkan kebenaran dikubur, suaranya bergetar namun tegas. Anak saya dan begitu banyak anak lain berhak mendapat perlindungan. Kalau kita semua diam, siapa yang akan jadi korban berikutnya? Deretan bangku pengunjung mendadak sunyi. Hanya suara klik kamera yang terdengar berulang. Kevin Ardiansyah menatap ke depan. Matanya berkilat gembira ketika melihat begitu banyak orang memperhatikannya. Ia tersenyum dan melambaikan tangan, seolah memberi tanda bahwa sebuah dunia baru dengan cahaya yang perlahan kembali sedang menantinya. Pertempuran hukum belum selesai, tetapi mereka sudah memenangkan satu babak. Di Rumah Sakit Anugerah Sehat, suara sirene ambulans di lorong-lorong tak pernah benar-benar berhenti. Sementara Kevin Ardiansyah kini dirawat di ruang pemantauan khusus setelah sesi ketiga terapi stimulasi saraf refleks cahaya. Demam tinggi yang datang mendadak membuat dada Nur Aisyah Hakim dan Pak Ardiansyah Pratama seolah terhenti.
Segala sesuatu yang tadinya tampak berjalan ke arah yang tepat, sekali lagi terasa rapuh seakan-akan runtuh di depan mata mereka. Beberapa hari sebelumnya, ketika Kevin Ardiansyah mulai bisa membedakan siluet dan warna, kegembiraan memenuhi kamar kecil mereka. Ia mengikuti cahaya dari senter medis dan tertawa saat menyadari tangan Pak Ardiansyah Pratama yang sedang melambai. Untuk pertama kalinya sejak lahir, bocah itu sungguh-sungguh melihat dunia di sekelilingnya. Malam itu, Pak Ardiansyah Pratama dan Nur Aisyah Hakim berpelukan sambil menangis, tanpa banyak kata. Sama-sama mengerti bahwa hidup mereka dan hidup Kevin Ardiansyah sedang memasuki bab baru, bahagia, namun rapuh seperti seutas benang tipis. Keesokan paginya, Kevin Ardiansyah mulai demam ringan, mengeluh pusing dan muntah. Nur Aisyah Hakim mengira itu reaksi wajar setelah terapi. Tetapi menjelang sore suhu tubuhnya naik hingga 39,5 derajat, detak jantungnya melonjak tidak normal dan ia mulai mengigau, tidak memberi respons apapun. Dokter jaga segera memutuskan untuk memindahkannya ke ruang perawatan intensif. Pak Ardiansyah Pratama duduk di lorong dengan ponsel tergenggam erat, sementara Nur Aisyah Hakim hanya terdiam pucat, seolah semua tenaga telah terkuras. Harapan yang susah payah mereka kumpulkan terasa ditarik lagi ke tepi jurang. Sekitar 1 jam kemudian, Dr. Laila Yusuf, dokter yang menangani program pemulihan Kevin Ardiansyah, keluar dengan wajah tegang. Anak bapak dan ibu menunjukkan tanda-tanda reaksi terhadap sisa obat lama di sistem saraf pusatnya. Jelasnya hati-hati. Kemungkinan besar ini efek tertunda dari penggunaan kortikosteroid dosis tinggi sebelumnya, yang sekarang muncul setelah kita mengaktifkan kembali fungsi penglihatan. Maksud dokter? Pak Ardiansyah Pratama berdiri spontan, suaranya bergetar. Ada risiko kejang dan kerusakan area otak tertentu kalau tidak ditangani cepat. Kami perlu melakukan rapat tim dokter dan menyusun protokol terapi darurat. Nur Aisyah Hakim hampir menjerit putus asa. Tidak mungkin, dia baru saja mulai membaik. Tidak mungkin, aku tidak mau dia kehilangan cahaya untuk kedua kalinya, gumamnya, suara pecah. Pak Ardiansyah Pratama menggenggam tangan Nur Aisyah Hakim sangat kuat. Untuk pertama kalinya sejak mereka saling mengenal, ia melihat perempuan itu sedemikian rapuh, bukan karena ia menangis kencang, tetapi karena air matanya jatuh pelan-pelan, senyap dan perih seperti darah yang merembes dari luka lama. Rapat medis berlangsung sekitar 1 jam. Setelah itu, tim dokter memutuskan untuk memberikan injeksi obat penetral toksin saraf khusus, obat impor dari Jepang, dengan harapan bisa menekan efek samping kortikosteroid dalam sistem saraf Kevin Ardiansyah. Namun terapi ini berisiko tinggi. Dosis yang tidak tepat bisa memicu gangguan fungsi lain dalam tubuh. Ketika pihak rumah sakit meminta persetujuan keluarga, Nur Aisyah Hakim menatap Pak Ardiansyah Pratama dan mengangguk tanpa ragu. Kalau itu satu-satunya kesempatan, kami akan mengambilnya, katanya lirih. Pak Ardiansyah Pratama menandatangani surat persetujuan dengan tangan gemetar. Setiap goresan pena terasa seperti tusukan di dada, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Prosedur perawatan darurat itu berlangsung 6 jam penuh. Pak Ardiansyah Pratama dan Nur Aisyah Hakim menunggu di luar tanpa banyak bicara. Cahaya lampu neon yang dingin membuat mereka seolah terkurung dalam kepompong tak kasat mata. Setiap suara di lorong, derap langkah dokter, gesekan roda berangkar, membuat mereka terlonjak, berdoa dalam hati agar pintu ruang perawatan terbuka dengan kabar bahwa kali ini, cahaya tidak akan direnggut lagi dari mata kecil yang baru sempat menikmati dunia. Menjelang tengah malam, pintu IGD akhirnya terbuka. Dr. Laila Yusuf keluar dengan mata lelah tetapi mengangguk pelan. Kondisinya sudah stabil, kejang berhasil kami hentikan tepat waktu. Tetapi kami harus memantau selama 48 jam ke depan untuk memastikan tidak ada komplikasi, jelasnya. Keduanya sempat terpaku. Lalu Pak Ardiansyah Pratama hampir saja jatuh berlutut di lantai. Namun Nur Aisyah Hakim segera menyangganya dan mereka berdua menangis, untuk pertama kalinya bukan karena putus asa, melainkan karena lega. Mereka baru saja melewati satu badai lagi. 3 hari kemudian, Kevin Ardiansyah membuka mata. Ia mengedip pelan beberapa kali lalu mengulurkan tangan seolah sedang mencari sesuatu. Nur Aisyah Hakim menggenggam tangan kecil itu dan menempelkannya ke pipinya. Ini ibu Aisyah, bisiknya. Kevin Ardiansyah tidak menjawab, hanya meraba wajahnya sebentar lalu tertawa kecil. Suara tawa itu membuat Pak Ardiansyah Pratama pecah dalam tangis. Ia memalingkan wajah untuk menyembunyikan air mata, tapi terlambat, air mata itu mengalir deras, panas seperti banjir yang menerobos bendungan setelah musim kering yang panjang. Malam itu, untuk pertama kalinya Pak Ardiansyah Pratama dan Nur Aisyah Hakim duduk bersama di sisi ranjang Kevin Ardiansyah dan bercerita. Pak Ardiansyah Pratama menceritakan saat pertama kali menggendong Kevin Ardiansyah setelah operasi sesar penuh air mata. Nur Aisyah Hakim bercerita tentang putranya, Fikri Hakim,
Bagaimana Fikri Hakim pernah tertawa seperti itu? Pernah begitu senang bermain air seperti Kevin Ardiansyah? Mereka tidak membahas luka, hanya berbagi kenangan indah agar Kevin Ardiansyah bisa tertidur dalam mimpi yang bebas dari kegelapan. Ketika Kevin Ardiansyah sudah terlelap, Nur Aisyah Hakim menoleh kepada Pak Ardiansyah Pratama. Pernah terpikir suatu hari kita akan duduk berdampingan seperti ini? Tanyanya pelan. Pak Ardiansyah Pratama tersenyum tipis dan menggeleng. Saya dulu pikir hidup saya akan berakhir di rumah besar tanpa tawa itu. Tapi sekarang saya bisa melihat cahaya bukan hanya di mata anak saya, tapi juga di dalam diri saya sendiri, ujarnya. Nur Aisyah Hakim terdiam. Beberapa saat kemudian ia berbisik, aku belum pernah bilang ini, tapi mungkin kalau aku tidak bertemu Kevin, aku tidak akan bisa terus hidup. Dialah yang menarikku keluar dari jurang, yang membuatku sadar aku masih bisa menjadi seorang ibu. Pak Ardiansyah Pratama meletakkan tangannya di atas tangan Nur Aisyah Hakim. Dan kamu sudah melakukan itu dengan sangat baik, katanya singkat. Mereka tidak butuh kata-kata lain. Dalam keheningan malam, hanya suara mesin pendingin ruangan yang pelan dan napas teratur Kevin Ardiansyah yang terdengar. Dunia ini mungkin masih penuh kegelapan, tetapi selalu ada ruang bagi orang-orang yang terluka untuk menemukan kembali cahaya. Keesokan paginya, Pak Ardiansyah Pratama menerima telepon dari pengacara Dion Saputra. Gugatan masuk ke tahap resmi dengan dukungan kesaksian dari banyak keluarga pasien lain. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengumumkan inspeksi menyeluruh terhadap rumah sakit terkait dan menangguhkan izin distribusi obat milik PT Nusantara Sejahtera Pharma. Kita sudah menyentuh titik kunci, ujar pengacara Dion Saputra. Mulai sekarang Bapak harus siap menghadapi serangan balik di media. Tapi tenang, kami punya tim khusus yang akan mendampingi. Pak Ardiansyah Pratama mengucapkan terima kasih lalu menutup telepon dengan hati yang penuh pergulatan. Ia tahu jalan di depan masih panjang dan sulit, tetapi kini ia tidak lagi sendirian. Nur Aisyah Hakim ada di sisinya, dan putranya, Kevin Ardiansyah, yang baru berusia 3 tahun, sudah menjadi obor kecil yang menerangi langkah mereka, bukan hanya untuk keluarga mereka sendiri, tetapi juga bagi ratusan, mungkin ribuan orang lain yang sedang berjuang dalam senyap. Saat ia kembali ke kamar, Kevin Ardiansyah sedang bermain balok susun bersama Nur Aisyah Hakim. Begitu melihatnya, bocah itu langsung memanggil, "Bah." Panggilan sederhana itu menggema di dada Pak Ardiansyah Pratama seperti lagu pertama dalam hidupnya, tanpa harmoni rumit, tetapi jujur. "Iya, Bah di sini." "Bah tidak akan pergi lagi," jawabnya. Pertempuran kini telah berubah warna, bukan sekadar sengketa hukum, melainkan perang untuk kehidupan, untuk cahaya, untuk hak setiap anak agar bisa melihat dan dicintai. Dan kali ini mereka berniat melangkah sampai akhir. Suatu pagi di awal bulan Oktober, Jakarta diselimuti gerimis tipis, seperti pertanda di langit kelabu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdiri kokoh, menjadi saksi bisu di tengah badai kenyataan pahit yang selama ini disembunyikan. Hari itu adalah sidang perdana gugatan bersejarah, Ardiansyah Pratama, sebagai perwakilan hukum bagi putranya Kevin Ardiansyah, menggugat Rumah Sakit Anugerah Sehat dan PT Nusantara Sejahtera Pharma atas dugaan penggunaan obat yang salah indikasi hingga menyebabkan kerusakan serius pada kesehatan anak-anak. Pak Ardiansyah Pratama dan Nur Aisyah Hakim sudah datang sejak pagi. Mereka duduk di sebuah ruang tunggu kecil, menyiapkan hati untuk satu babak penting berikutnya dalam perjalanan panjang mengejar keadilan dan mengembalikan cahaya ke mata anak mereka, dan ke mata banyak anak lain yang selama ini hanya diperlakukan sebagai angka dalam laporan medis dan baris kecil dalam laporan keuangan perusahaan. Tangan mereka saling menggenggam erat seolah-olah jika dilepaskan sedikit saja, semuanya akan hancur berkeping-keping. Kevin Ardiansyah tinggal di rumah bersama Rina Kusuma, sahabat dekat Nur Aisyah Hakim yang dulu pernah bekerja sebagai perawat dan kini sudah pensiun, bersedia menjaga Kevin Ardiansyah selama proses persidangan berlangsung. Bocah itu sudah mengalami banyak kemajuan setelah menjalani rangkaian terapi. Matanya kini bisa mengenali orang-orang yang ia sayangi, merespons cahaya kuat dan membedakan beberapa warna dasar. Meskipun belum pulih sepenuhnya, ia sudah mulai melangkahkan kaki kecilnya dalam perjalanan menemukan kembali dunia yang selama ini gelap. "Kamu yakin kita akan baik-baik saja?" bisik Nur Aisyah Hakim dengan suara bergetar. Pak Ardiansyah Pratama tidak langsung menjawab. Tatapannya mengarah ke pintu ruang sidang, tempat para jurnalis sudah berjajar menunggu. "Kita sudah tidak punya jalan mundur lagi, Aisyah. Kita harus terus melangkah. Demi Kevin, demi anak-anak lain," ucapnya pelan namun tegas. Nur Aisyah Hakim mengangguk. Pikirannya melayang ke masa lalu, mengingat Fikri Hakim, putra pertamanya yang meninggal karena kesalahan penanganan dokter, mengingat malam-malam panjang tanpa tidur saat Kevin Ardiansyah kejang dan mereka berdua berjaga di samping ranjang rumah sakit. Semua luka itu,
Jika tidak diubah menjadi tindakan, selamanya hanya akan menjadi tragedi pribadi. Ia tidak mengizinkan itu terjadi lagi. Sidang dibuka tepat pukul 9 pagi. Di pihak penggugat hadir lengkap, Pak Ardiansyah Pratama, pengacara Dion Saputra, serta dua saksi kunci, Dr. Laila Yusuf dan jurnalis Rio Mahendra. Di pihak tergugat hanya duduk perwakilan hukum dari Rumah Sakit Anugerah Sehat dan PT Nusantara Sejahtera Pharma, sementara Dr. Fahri Setiawan, dokter yang secara langsung meresepkan obat penyebab tragedi, dinyatakan tidak bisa hadir dengan alasan kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Dia bersembunyi, gumam pengacara Dion Saputra pelan di telinga Pak Ardiansyah Pratama ketika mereka berdiri menyambut majelis hakim. Tapi tidak apa-apa, kita tidak butuh kehadirannya untuk membuktikan kesalahan itu. Sidang dimulai dengan pemaparan berkas perkara. Pengacara Dion Saputra menjabarkan secara rinci perjalanan medis Kevin Ardiansyah sejak lahir hingga hari ini. Setiap grafik, setiap hasil CT scan dan rekaman pemeriksaan saraf ditampilkan di layar besar, diiringi penjelasan dari para ahli. Dasar-dasar ilmiah menunjukkan dengan jelas bahwa kerusakan pada sistem saraf penglihatan Kevin Ardiansyah bukanlah bawaan lahir, melainkan akibat penggunaan obat kortikosteroid jangka panjang yang seharusnya tidak diberikan pada bayi baru lahir dengan kondisi normal. Tim kuasa hukum tergugat berusaha membela diri. Kami hanya mengikuti panduan terapi yang telah disetujui Kementerian Kesehatan. Kasus Kevin adalah pengecualian dan bisa berkaitan dengan faktor genetik, dalih mereka. Namun ketika Dr. Laila Yusuf dipanggil ke mimbar saksi, suasana ruang sidang berubah. Dengan rambut yang sudah memutih dan wajah tegas, ia memperkenalkan diri sebagai mantan kepala bagian anak di Rumah Sakit Anugerah Sehat. Saya menyatakan dengan tegas bahwa resep yang ditulis Dr. Fahri Setiawan untuk Kevin tidak sesuai dengan panduan resmi Kementerian Kesehatan. Saya bahkan sudah beberapa kali memperingatkan secara internal mengenai penyalahgunaan obat ini, tetapi selalu diabaikan, jelasnya. Ia menyerahkan 2 berkas tambahan milik pasien anak lain yang menerima obat serupa dan mengalami dampak hampir sama. Salah satunya meninggal setahun lalu akibat komplikasi setelah kejang berulang. Ruang sidang mendadak hening. Beberapa jurnalis menunduk mengetik cepat, mengirimkan kabar langsung dari dalam persidangan, sementara di luar, berita mulai menyebar secepat cahaya. Giliran Nur Aisyah Hakim dipanggil maju. Ia mengenakan kebaya putih sederhana, rambut disanggul rapi, sorot matanya tajam namun tenang. Ketika ditanya tentang momen pertama menyadari kejanggalan pada penglihatan Kevin Ardiansyah, ia menceritakan semuanya, dari suara pertama Kevin memanggil ibu, sampai detik ketika kelopak mata kecil itu berkedip karena gelembung sabun, dan bagaimana tatapan Kevin mengikuti kilau cahaya di udara kamar mandi. Setiap kata yang ia ucapkan membuat ruang sidang seolah menahan napas. Sebagai seorang ibu, ia berhenti sejenak, menatap lurus ke arah majelis hakim. Saya tidak akan pernah lupa tatapan pertama anak saya. Tapi saya lebih tidak akan pernah lupa bertahun-tahun ketika dia hidup dalam kegelapan. Bukan karena takdir, tetapi karena keserakahan manusia. Perwakilan PT Nusantara Sejahtera Pharma mencoba membela diri dengan menampilkan dokumen distribusi obat yang sesuai prosedur, serta kontrak tanggung jawab dengan rumah sakit. Tetapi tepat setelah itu, Rio Mahendra melangkah maju membawa satu kartu as yang tak seorang pun duga akan muncul di sidang pertama. Sebuah rekaman suara berdurasi 3 menit, hasil percakapan antara mantan staf perusahaan dengan orang dalam rumah sakit, yang secara gamblang membicarakan insentif untuk setiap resep obat yang ditulis, tekanan halus kepada dokter yang menolak, dan bagaimana nama Dr. Fahri Setiawan berulang kali disebut sebagai salah satu penerima bonus terbesar dari program itu. Dalam rekaman itu terdengar jelas pengakuan bahwa mereka telah menyuap dokter agar obat uji coba mereka diprioritaskan diberikan kepada pasien-pasien yang tidak memiliki keluarga yang bisa mengawasi dengan ketat. Kasih saja ke anak-anak kecil yang tidak bisa protes, mudah dikendalikan. Dr. Fahri sudah biasa, suara di rekaman bergema di seluruh ruang sidang. Gelombang kemarahan langsung menyeruak, Ketua Majelis Hakim memerintahkan skor sidang selama 15 menit untuk bermusyawarah. Di luar ruang sidang, para jurnalis membanjiri koridor. Nama Pak Ardiansyah Pratama, Nur Aisyah Hakim, Kevin Ardiansyah dan Dr. Fahri Setiawan menjadi kata kunci yang paling banyak dicari di media sosial hanya dalam hitungan menit. Pak Ardiansyah Pratama terduduk lemas di kursi, tangannya bergetar. Nur Aisyah Hakim duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di bahunya. Menurutmu, kita sudah hampir sampai di tujuan belum? Bisiknya pelan. Kita tidak lagi berjalan demi menang atau kalah, Aisyah. Kita berjalan supaya anak kita punya cahaya, jawabnya lirih. 15 menit kemudian, sidang dilanjutkan. Dalam putusan sela, Majelis Hakim mengabulkan gugatan pihak penggugat, memerintahkan penghentian sementara distribusi obat milik PT Nusantara Sejahtera Pharma di seluruh Indonesia,
membekukan kerjasama dengan Rumah Sakit Anugerah Sehat dan menyerahkan berkas perkara ke aparat penegak hukum untuk memproses pertanggungjawaban pidana Dr. Fahri Setiawan beserta pihak-pihak terkait. Pengacara Dion Saputra menggenggam erat tangan Pak Ardiansyah Pratama. Ini titik balik, kita masih menunggu putusan banding nanti, tapi hampir bisa dipastikan kita sudah di atas angin, katanya pelan. Seusai sidang, ketika Pak Ardiansyah Pratama dan Nur Aisyah Hakim melangkah keluar dari gerbang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, puluhan jurnalis langsung mengerubungi, mikrofon terangkat, lensa kamera menyorot tajam. Pak Ardiansyah, Bu Aisyah, apakah ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan tentang hasil hari ini? Tanya salah satu dari mereka. Pak Ardiansyah Pratama hanya menjawab satu kalimat singkat namun berat makna, jangan pernah biarkan keheningan membunuh satu anak pun lagi. Nur Aisyah Hakim menggenggam tangannya lebih erat, menatap ke langit. Sinar matahari pertama menembus awan kelabu. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi cukup hangat untuk menyalakan harapan di hati mereka dan di mata Kevin Ardiansyah yang setiap hari kian terang. Setahun setelah putusan bersejarah itu, sebuah rumah kecil di pinggiran Depok diterangi matahari pagi. Musim hujan berganti dengan udara sejuk yang membawa aroma lembut bunga di halaman dan suara tawa anak-anak yang menggema dari sudut teras. Di halaman yang dilapisi batu merah, seorang bocah laki-laki berjalan tertatih namun mantap menuju pria yang sedang duduk membaca buku. Mata bocah itu memantulkan kilau cahaya yang dulu pernah dinyatakan mustahil. "Bah, lihat nih," seru Kevin Ardiansyah sambil tertawa, mengangkat tinggi sebuah gambar yang diwarnainya sendiri. Pak Ardiansyah Pratama menutup buku, merentangkan tangan menyambut putranya. Ia menatap gambar itu, 3 sosok, seorang pria, seorang perempuan, dan seorang anak kecil yang saling berpegangan tangan di bawah langit biru. Guratan warnanya masih berantakan, tetapi bagi Pak Ardiansyah Pratama itu adalah sebuah mahakarya. "Bagus sekali, Nak. Kamu pinter sekali mewarnai." "Ini siapa?" tanyanya sambil menunjuk sosok perempuan di gambar. "Itu Ibu Aisyah. Ibu yang suka cerita buat aku. Ibu yang peluk aku kalau aku takut," jawab Kevin Ardiansyah polos. Ada sesuatu yang mengalir pelan di dada Pak Ardiansyah Pratama, perasaan yang sekaligus asing dan akrab. Ia menoleh ke arah pintu, tempat Nur Aisyah Hakim berdiri sambil tersenyum, mengelap tangan yang masih bertepung karena sedang membuat kue, celemek menempel di tubuhnya. Setelah persidangan usai, Nur Aisyah Hakim pindah ke rumah kecil itu untuk membantu merawat Kevin Ardiansyah menjalani terapi lanjutan. Awalnya hanya agar lebih mudah mengatur jadwal ke rumah sakit, tetapi perlahan, tanpa perlu ada kata-kata, kehadirannya menjadi bagian yang tak tergantikan di rumah itu. Ia tidak menggantikan sosok ibu kandung yang telah tiada, tetapi menjadi seseorang yang menumbuhkan masa kini, sandaran lembut yang cukup hangat untuk menenangkan luka lama di hati dua laki-laki di dalam rumah itu. Kevin Ardiansyah pulih jauh melampaui perkiraan dokter. Ia berlari kecil di halaman, tertawa ketika cahaya pagi menari-nari di udara, dan setiap kali memanggil, "Mbak," atau "Ibu Aisyah," dunia seolah mengakui bahwa kegelapan bukan akhir, melainkan titik awal bagi cahaya yang diperjuangkan sampai habis-habisan. Setelah hampir 1 tahun menjalani terapi dan rehabilitasi dengan tekun, Kevin Ardiansyah kini sudah bisa mengenali wajah orang, warna-warna cerah, bergerak leluasa di dalam rumah yang sudah akrab baginya dan bahkan membaca huruf-huruf besar di buku anak-anak. Penglihatannya masih terbatas, tetapi yang terpenting ia belajar melihat bukan hanya dengan mata, melainkan juga dengan hati yang hidup dan penuh rasa. Malam itu, mereka bertiga berkumpul di meja makan sederhana namun hangat, dengan sayur asam ikan patin, semur daging dan telur, serta tumis kangkung sederhana, hidangan rumahan yang mungkin tampak biasa tetapi syarat rasa kebersamaan. Kevin Ardiansyah makan sambil berceloteh tentang hari-harinya di taman kanak-kanak. "Hari ini aku gambar ayam, Bu Guru bilang warnanya sudah tidak keluar garis lagi, tapi punya teman malah belepotan kemana-mana," katanya antusias. Nur Aisyah Hakim tertawa, berarti Kevin lebih rapi dari Namya, tapi tetap harus bantu teman, bukan mengejek. Ardiansyah Pratama menambahkan sepotong telur ke mangkuk anaknya sambil menatap penuh sayang. "Iya, tapi ingat, jangan pernah mengejek teman yang kesulitan, Nak. Kalau kamu lebih bisa, berarti kamu yang harus bantu." Kevin Ardiansyah mengangguk, mulutnya masih belepotan kecap. Seusai makan, mereka bermain tebak huruf di teras rumah. Ardiansyah Pratama menulis kata-kata sederhana di papan tulis kecil. Kevin Ardiansyah menatap dan mengeja pelan, sementara Nur Aisyah Hakim bertepuk tangan setiap kali ia menjawab benar. "Ini huruf apa?" "Ini kata apa?" tanya Ardiansyah Pratama. "Cahaya, cahaya," jawab Kevin pelan. Betul, mereka berdua menjawab hampir bersamaan. Kevin Ardiansyah lalu menoleh ke arah Nur Aisyah Hakim dengan wajah polos. "Ibu Aisyah,
Kenapa dulu aku dibilang buta, tapi sekarang aku bisa melihat? Nur Aisyah Hakim menatapnya lembut dan menjawab pelan. Karena kamu kuat, dan karena ayahmu tidak pernah menyerah. Bocah itu terdiam sejenak, lalu bertanya lagi, kalau begitu, apakah ibu kandungku bisa melihat aku juga? Pertanyaan itu membuat udara seolah berhenti sesaat. Ardiansyah Pratama meletakkan tangan di bahu putranya. Suaranya lembut, ibumu sekarang berada di tempat yang jauh, tapi setiap kali kamu tertawa, dia bisa merasakannya. Setiap langkah yang kamu ambil, dia akan bangga di sana. Kevin Ardiansyah mengangguk seakan memahami sesuatu yang lebih besar dari usianya, lalu memeluk erat Nur Aisyah Hakim dan berbisik, kalau begitu Ibu Aisyah adalah ibu yang bisa aku lihat, ya? Nur Aisyah Hakim memeluknya kuat-kuat, menyembunyikan air mata yang menggenang di balik helaian rambutnya. Larut malam ketika Kevin Ardiansyah sudah tertidur pulas, Ardiansyah Pratama dan Nur Aisyah Hakim duduk berdampingan di teras dengan 2 cangkir teh hangat di tangan. Angin sejuk berembus pelan membawa suara jangkrik dari taman kecil di samping rumah. Aku tidak pernah membayangkan akan menjadi ibu lagi, ujar Nur Aisyah Hakim lirih, menatap jauh ke kegelapan yang tenang itu. Setelah Fikri Hakim meninggal, aku sempat takut pada anak kecil, takut pada tangis bayi, bahkan tidak berani mendekat ke anak-anak. Ardiansyah Pratama menggenggam lembut tangannya. Tapi justru kamu yang bisa membuat Kevin tertawa. Kamu yang dipanggil, ibu, olehnya untuk pertama kali. Nur Aisyah Hakim tersenyum tipis. Mungkin sebenarnya Kevin yang menyelamatkanku, bukan aku yang menyelamatkannya. Dialah yang menarikku dari jurang gelap itu, membuatku merasa aku masih pantas menjadi seorang ibu. Ardiansyah Pratama tidak langsung menjawab. Ia bangkit, masuk ke dalam rumah sebentar, lalu kembali sambil membawa sebuah kotak kecil. Ia membukanya perlahan, menampakkan cincin perak tipis dengan batu mungil berkilau. Aku tidak terburu-buru, katanya pelan, tapi kalau suatu hari kamu siap, izinkan aku menjadi orang yang berjalan bersamamu untuk membangun kembali sebuah keluarga. Keluarga di mana tidak ada lagi yang harus kehilangan dengan cara yang menyakitkan seperti dulu. Nur Aisyah Hakim menatap cincin itu, lalu menatap Ardiansyah Pratama dalam diam yang panjang sebelum akhirnya mengangguk pelan. Tidak ada janji manis yang berlebihan, hanya tatapan yang jujur dan tenang, cukup untuk menjadi awal dari sebuah rumah yang pintunya selalu terbuka bagi cahaya, dan itulah yang mereka miliki selama 1 tahun penuh, dari hari ke hari, dari jam ke jam. Musim hujan tahun itu, media nasional memberitakan bahwa PT Nusantara Sejahtera Farma resmi dicabut izinnya secara permanen, direktur utamanya ditetapkan sebagai tersangka karena sengaja membahayakan kesehatan pasien. Dan lebih dari 20 keluarga lain berhasil memenangkan gugatan dengan dukungan tim hukum Cahaya Mata yang dibentuk oleh Ardiansyah Pratama dan Dion Saputra. Yayasan Cahaya Mata pun lahir untuk membantu anak-anak yang berisiko mengalami gangguan penglihatan akibat kesalahan medis, dan nama pertama yang tercatat di papan penghargaan yayasan itu adalah Kevin Ardiansyah. Dalam acara peresmian, Ardiansyah Pratama berdiri di atas panggung, menatap ke deretan kursi di mana Kevin Ardiansyah duduk di antara Nur Aisyah Hakim dan anak-anak lain, lalu berkata pelan namun tegas, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa menjadikan hari ini dan esok lebih baik dengan kebenaran, dengan kepercayaan, dan dengan cahaya. Ruangan sontak berdiri dan bertepuk tangan, sebuah momen yang tak akan pernah ia lupakan. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Kevin Ardiansyah bertanya, Ayah, apa itu cahaya? Ardiansyah Pratama mengangkat anaknya, menunjuk ke deretan lampu yang berkilau di sepanjang jalan. Cahaya adalah sesuatu yang membuat kamu bisa melihat semuanya. Kalau begitu Ibu Aisyah adalah cahaya untuk aku, kan? Tanya Kevin Ardiansyah polos. Ardiansyah Pratama tidak menjawab dengan kata-kata, ia hanya memeluk putranya lebih erat, dadanya dipenuhi rasa syukur yang sulit dilukiskan. Setelah semua kehilangan dan luka, mereka akhirnya menemukan satu sama lain, sebuah keluarga, sebuah cahaya, dan sebuah perjalanan baru yang baru saja dimulai. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Beritahu kami di kolom komentar, kamu sedang mendengarkan dari Indonesia atau dari negara mana? Dan jangan lupa tinggalkan like, komentar, serta bagikan video ini. Setiap dukungan darimu adalah semangat bagi kami untuk terus membuat dan memperbaiki cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.